Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari yang baru Tuhan sediakan untuk boleh kami jalani, kami nikmati bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan, hari ini berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Mazmur pasal 1 ayat yang pertama. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, tema kita hari ini ialah orang yang harus dihindari dalam pergaulan. Saudara, Mazmur pasal pertama tergolong dalam Mazmur hikmat atau Mazmur kebijaksanaan. Ciri utama dari Mazmur hikmat adalah bahwa Mazmur ini memberikan kontras antara pola hidup yang benar dengan pola hidup yang salah. Tujuannya ialah untuk membawa atau membimbing kita kepada kelakuan yang benar atau kelakuan yang diperkenan di hadapan Tuhan. Dan Mazmur 1 ini diajarkan cara di mana kita dapat menemukan kebahagiaan dan pemenuhan dalam kehidupan ini. Dan juga diajarkan akan orang-orang yang harus kita hindari di dalam kehidupan dan pergaulan kita. Di dalam ayat mas kita dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, kata berbahagia dapat diterjemahkan diberkati. Dan sebenarnya dalam bahasa Ibrani, kata berbahagia adalah bentuk jamak yang menunjukkan bahwa berkat atau kebahagiaan dari orang yang dibenarkan oleh Allah itu beraneka ragam, bermacam-macam. Artinya berkat itu bukan hanya berbicara tentang kekayaan, kesehatan, dan kesuksesan, tapi juga unsur lain yang datang dari Tuhan, seperti damai sejahtera, kekuatan, ketenangan, dan lain sebagainya. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan itu, maka ada orang-orang yang harus kita hindari dalam pergaulan kita. Yang pertama ialah orang fasik. Saudara, pengertian orang fasik di sini ialah menunjuk kepada orang yang membuang rasa takut kepada Allah dan hidup dalam pengabaian kewajibannya terhadap Tuhan. Seorang yang jahat atau fasik dikendalikan oleh perasaan dan egonya, dan bukan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan jangan kita bergaul dan menuruti nasihat orang fasik, sebab cara-cara dunia yang ada di pikirannya hanya mencari keuntungan pada diri sendiri daripada kepentingan bersama. Itulah orang fasik. Karena itu Tuhan katakan kita harus menghindari akan nasihat daripada orang fasik. Yang kedua, yang harus kita hindari ialah orang yang berdosa. Dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudara, orang berdosa adalah orang yang condong kepada dosa. Ia bukan saja melakukan suatu perbuatan dosa, tetapi hidupnya cenderung kepada dosa. Ia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia tidak peduli dengan nilai-nilai agama. Karena itu orang berdosa akan memberontak secara terbuka terhadap Allah dan berkompromi dengan dosa. Kalau tadi dikatakan orang fasik tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau dosa fasik, maka sekarang orang berdosa ia melakukan apa yang tidak boleh ia lakukan, itu dosa aktif. Saudara, ini hal kedua yang harus kita hindari, yaitu orang yang berdosa, yang berkompromi dengan dosa dan menghalalkan segala cara. Yang ketiga orang yang harus kita hindari ialah kumpulan pencemooh. Dikatakan
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, pencemooh atau pengejek adalah orang yang secara terbuka menyangkal apapun yang kudus atau menghina nilai-nilai rohani yang membuat dosa sebagai lelucon. Karena itu seorang pencemooh akan mengejek kebenaran atau orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang menolak untuk dinasihati apalagi bertobat, yang mengganti kebenaran Tuhan dengan kebenaran sendiri. Hati nuraninya sudah keras karena dikuasai oleh dosa. Karena itu saudara, inilah yang Tuhan inginkan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita bergaul dengan orang fasik, dengan orang berdosa dan kumpulan pencemooh. Kenapa? Karena mereka mencintai dunia ini, berfokus pada diri sendiri dan berkompromi dengan dosa, sehingga pikiran mereka, jalan hidup mereka, nasihat mereka selalu bertentangan dengan cara Tuhan. Karena itu di dalam 1 Korintus pasal 10 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mari saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menghindari orang-orang yang Tuhan larang dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu kumpulan pencemooh, orang berdosa, dan orang fasik. Tapi kita bergaul dengan orang seiman, orang yang bersekutu, bergaul dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hendaklah kita juga bijak bila mana kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara, mari kita belajar supaya hidup kita, cara berperilaku kita, pikiran kita berfokus bukan kepada dunia, tetapi kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh hidup diberkati dan berbahagia. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu hari ini, meteraikan di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, menjadi penuntun, agar hidup kami boleh selangkah demi selangkah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biar firman-Mu menerangi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biar tangan Tuhan yang berkuasa menyertai kami dan menopang setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biar Tuhan menjamah mereka, Tuhan yang boleh memulihkan keadaan mereka dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit MAH ya Tuhan, asam lambung mereka naik, Tuhan tolong, kiranya Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan, menyembuhkan sakit penyakitnya. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang mengalami gagal ginjal, dia harus cuci darah secara rutin seminggu 2 kali di rumah sakit. Tuhan tolong, berikan kesabaran, berikan kekuatan, dan berikan pertolongan-Mu ya Tuhan, biar Engkau yang menjamah sakit penyakitnya. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami ya Tuhan yang sedang sakit diabetes, di mana kadar gulanya naik. Tuhan juga tolong, biar Engkau Tuhan yang campur tangan supaya kadar gula yang bisa turun, sehingga tidak terjadi komplikasi ya Tuhan di dalam tubuhnya. Tuhan tolonglah, kami serahkan hanya kepadamu. Demikian Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit kanker payudara. Tuhan juga tolong, Engkau yang menjamah, dan Engkau boleh bekerja dengan ajaib, memulihkan, menyembuhkannya. Mungkin ada saudara kami oleh karena sakit ini harus menjalani operasi ya Tuhan. Oh Tuhan tolong, Engkau yang campur tangan, biar tim dokter yang melakukannya berikan hikmat dan berikan kuasa-Mu ya Tuhan. Demikian kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang terinfeksi virus corona dan harus diisolasi. Tuhan tolong, Engkau memberkati ya Tuhan, dan Engkau campur tangan, memberikan daya tahan tubuh yang baik, memberikan pemulihan dan kesehatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengalami patah tulang. Tuhan tolong, kiranya Engkau Tuhan campur tangan, Engkau yang menjamah, dan Engkau pula yang
menyembuhkannya dengan kuat kuasa-Mu. Bapa di sorga, kami sungguh datang berserah kepada Tuhan dan hati kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau bekerja menurut kehendak-Mu, ya Bapa. Ini doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.